menyiksa hewan sembelihan diharamkan, dan juga mencincang-cincangnya dan menyembelihnya untuk selain Allah. Diharamkan menyiksa hewan sembelihan, mencincang-cincangnya, mutilasi istilahnya gitu, dan menyembelihnya untuk selain Allah. Nah, di sini ada 3 perkara yang disebutkan oleh Imam Syaukani diharamkan. Pertama, yaitu menyiksa hewan sembelihan. Ini diharamkan karena bertentangan dengan perintah untuk apa? Berbuat baik, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah akan menyiksa orang yang menyiksa makhluk yang ada di dunia. Siapapun yang menyiksa makhluk yang ada di dunia, Allah akan siksa. Dan hadis lain juga banyak yang sudah kita pernah sering kita singgung, seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing yang dia kurung dalam sangkar, atau istilahnya dia kurung lah. Dia tidak kasih makan dan tidak juga dibebaskan supaya apa? Bisa cari makan. Nah, gara-gara ini dia masuk neraka. Berarti menyiksa hewan bisa mengantarkan pada neraka. Nah, segala sesuatu yang bisa mengantarkan neraka berarti hukumnya haram. Berarti menyiksa hewan hukumnya haram, ya. Itu menyiksanya. Begitu juga mutlatu biha, mencincang-cincangnya. Maksudnya ya jelas masih hidup tapi dipotong-potong. Ini nyiksa namanya. Ini lebih parah lagi dibandingkan sekedar apa? Mencambuknya, ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Imam Syaukani, menyembelihnya untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah maksudnya bisa dengan mengucapkan bismillah tapi ditujukan untuk jin, bisa juga untuk Allah tapi diucapkan dengan nama selain Allah, ya. Ini namanya menyembelih untuk selain Allah, dan yang seperti itu hukumnya apa? Haram, syirik, bahkan ya bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Dalilnya ini sudah kita bahas ini. Oh, udah, ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Kalau seseorang sudah jauh dari rahmat Allah, berarti dekat dengan apa? Azab Allah, ya. Dekat dengan siksa Allah. Jadi kalau membunuh teraman tenggelamnya sama aja, intinya nyiksa. Maksudnya mau matikan dia. Kenapa ditenggelamkan? ya sama ya. Sulit untuk dibunuh dengan cara biasa. Kalau itu nggak masalah. Anaknya dia orang tahu. Walaupun 30 tahun. Anjing, ya. Ya, asalnya nggak boleh kayak gitu. Tetap harus bunuh dengan cara yang baik. Tapi kalau misalkan sulit, karena mungkin jumlahnya banyak atau gimana, ya lain lagi masalahnya. Segala sesuatu yang menyulitkan harus dihilangkan. Jadi asalnya bunuh dengan cara yang baik. Dengan apa? Seperti ini langsung. Maksudnya biar hilang rohnya, hilang nyawanya dengan cepat. Saya pikir tidur kalau tenggelamkan kan nggak nampak, Nggak nampak. Tapi kalau yang menyaksikannya, ya. Tapi perasaan si anjingnya bagaimana tenggelamkan itu? Ya, bagaimana lah caranya dengan cara yang cepat menghilangkan nyawanya, Bapak, ya. Kalau tenggelamkan sepertinya terlalu kejam kalau begitu. Kecuali kalau memang sulit, nggak ada lagi jalan kecuali itu, ya. Mau bunuh pakai alat tajam tidak punya, sedangkan ini jumlahnya banyak, nggak terkendali, bahkan membahayakan. Nah, ini baru, ya. Ad-darurah tubihul mahdzurah, itu kaidahnya. Darurat membolehkan segala sesuatu yang terlarang. Artinya apa yang terlarang, kita misalnya sekarang dilarang melakukan apapun. Tapi kalau darurat, boleh. Jadi dalam keadaan boleh, ya. Contohnya nanti memakan bangkai. Boleh tidak bangkai dimakan? Nah, boleh, najis itu, ya. Nah, tapi kalau seorang dalam keadaan darurat, kalau saya tidak makan bangkai ini, saya mati nih. Maka dia boleh, bukan boleh, wajib makan itu supaya menyelamatkan apa? Nyawanya. Apa, ya? Demi menyelamatkan itu rukhsah yang hukumnya wajib. Padahal itu kan asalnya keringanan, tapi kalau untuk menyelamatkan
apa nyawa itu bisa wajib hukumnya. Karena kalau nggak makan dia mati. Jelas ya? Yang penting kan terputus dua saluran itu. Mau matinya lama terserah. Iya, walaupun itu dua saluran pernapasan makanan itu putus. Lebih sempurna lagi dua jaringan, dua saluran yang mengelilingi saluran pernapasan. Ya nadi lah mungkin ya istilahnya. Putuskan Pak. Boleh. Yang penting itu kan segala sesuatu yang jarang nggak bisa dijadikan patokan. Biasanya aku Iya. Kita punya kaidah Bapak, kaidah dalam kaidah fikih yang nadir artinya yang jarang, ini tidak dianggap. Itu namanya jarang ya, sesuatu yang ya, jarang muncul lah. Ini nggak dianggap. Yang jadi patokan yang seringnya terjadi. Kalau seorang misalnya diputus, hewan kalau udah diputus dua saluran itu, kemungkinan besar cepat mati. Kalau ada yang lambat mati, ya ini pengecualian ya. Tapi tetap hukum asalnya boleh ya, saat mati juga. Iya. Dan itu udah boleh. Kalau udah terputus dua itu, apalagi tambah dua lagi 4, dipercepat dengan cara apa? Oh iya, mungkin dilancarkan lagi mungkin ya. Tapi kalau saya perhatikan kalau udah 4 itu udah terputus, insya Allah dalam hitungan ini nggak lama lah. Pokoknya kaidahnya gini, segala sesuatu yang jarang tidak bisa dijadikan patokan. Kalau kita masukkan dalam tempat yang sensitif, termasuk besar. Oh iyalah. Misalnya begini, kita ambil ayam, kita masukkan dalam karung. Kalau dilepaskan kan, ini. Oh, maksudnya biar nggak lari. Ya itu lain lagi, nggak masalah. Kan nggak ada tujuan nyiksa. Maksudnya supaya ini bisa dikendalikan kan? Nggak masalah. Ya, lari lah kan. Nanti caranya tuh kan, itulah. Nggak masalah itu. Ya pokoknya yang kita ketahui segala sesuatu yang membuat hewan tersiksa tanpa alasan, nah itu tidak dibenarkan, diharamkan, apapun itu ya, mau dengan menyeretnya, dengan memukulnya atau apapun. Ya intinya baik hewan tersebut belum disembelih atau setelah disembelih. Ya sebelum disembelih seperti kisah ketika Umar bin Khattab menyaksikan ada orang menarik kaki kambing untuk disembelih. Kakinya ditarik. Mau Khattab mau pukul orang itu dengan cambuk. Sukha ilal maut sautan jamila. Giringlah hewan ini menuju kematian dengan cara yang indah. Ya enggak dengan cara yang kasar. Kakinya gimana kalau kakinya dingin? Ya sama kayak kita nih, ditarik oleh orang kaki kita, bukan tangan kita. Gimana? Nah, begitu pula hewan ya. Jadi dengan cara kelembutan. Bahkan dalam hadis disebutkan dalam Adabul Mufrad. Nah, akan kita bahas man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang sayang walaupun kepada hewan sembelihannya, maka Allah akan menyayanginya di akhirat nanti. Artinya ketika kita sayang walaupun pada hewan yang mau dihilangkan nyawanya kan, ini balasannya Allah akan menyayangi kita. Padahal hewan yang akan mati. Maka apalagi hewannya belum mau mati, ya maksudnya masih kita pelihara, maka harus lebih sayang lagi. Ya namanya orang kafir maklumi lah. Yang penting bukan muslim. Kalau orang kafir maklumi, tapi kalau muslim baru tanda tanya kenapa ini. Nah itu apa ya. Lalu berikutnya tadi menyembeli untuk selain Allah. Nah ini juga termasuk perkara yang haram, dilarang. Bahkan ini termasuk perkara yang bisa mengeluarkan dari iman. Dan ini fenomena yang banyak terjadi di tengah umat Islam. Dari ujung barat sampai ujung timur. Dari Maroko sampai Merauke katanya. Ada ungkapan kayak gitu. Artinya ini banyak nih
mau di negara Arab sekalipun yang mayoritas muslim sampai negara Indonesia, banyak orang yang menyembelih binatang selain Allah ya. Ini ada Bapak banyak ya di mana-mana ya. Walaupun di Arab Saudi ini ya udah nggak ada. Kalaupun ada sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan ditangkap apa ya. Karena ini berarti mempraktekkan apa? Sihir ya, perdukunan, dan itu apa hukumannya berat. Hukum mati dalam apa? Dalam aturan di sana ya. Nah, mungkin yang seperti ini di Arab Saudi mungkin banyak di bagian selatan yang berbatasan dengan Yaman. Memang dari dulu itu bagian selatan itu masih tersebar yang seperti itu, kebodohan, apa syirik, bid'ah masih banyak. Makanya ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, itu memang dikuasai, tapi masyarakatnya masih belum istilahnya lunak, dan wataknya bisa dibilang nih yang cerita guru saya sendiri ya, Syekh dosen di Libya. Jadi watak masyarakat itu keras, yang selatan Bapak ya. Dan ketika itu masih banyak yang namanya fenomena dukun, sihir, dan semacamnya. Maka ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, dikirimlah ulama-ulama, dai-dai ke situ. Untuk apa? Dakwah. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai ada perubahan. Banyak orang-orang situ yang baik bahkan menjadi ulama. Ya, jadi butuh waktu Bapak ya. Ini juga menunjukkan dakwah tuh dua sisi ya, dakwah dengan lisan dan dengan kekuasaan. Kalau memang kita punya ya, kalau punya kekuasaan itu mempermudah Bapak ya. Ya tidak? Ya kan? Sama seperti kita mau dakwah tapi kekuasaan menghalangi kita. Apa yang terjadi? Sulit juga kan? Iya. Nggak usah jauh-jauh Syekhul Islam, di negara kita aja kayak gitu. Jadi sebagian orang yang hasad dengan dakwah kita mainnya kekuasaan Bapak. Kekuasaan. Mau mendirikan ma'had, disuruh merujuk dulu kepada orang-orang mereka. Kalau disetujui mereka, di ACC. Kalau tidak disetujui, betul tidak? Kalau di sini nggak kerasa ya, di daerah lain kerasa Bapak ya. Saya punya teman-teman kemarin ngobrol begitu. Jadi ma'hadnya sudah ada, masjidnya sudah ada, sekolahnya sudah ada, udah jadi, santrinya ada. Tapi ketika mau istilahnya minta legalisasi, dilegalkan, disahkan, nggak dapat. Dengan alasan apa? Dia tidak ikut ormas. Nah, akhirnya berusaha daftar ormas ini, diragukan. Kamu siapa? Kendala lagi Bapak ya. Nah, ini lah. Apa? Iya, bisa jadi. Dan memang sebagian orang yang tidak suka gitu mainnya kekuasaan Bapak ya. Jalur birokrasi. Menghalangi dakwah dengan cara seperti itu. Kalau dulu nggak seperti itu kan? Kalau sekarang ini mereka main kekuasaan. Ya sabar. Oh iya, betul. Nah itu Bapak ya, jadi sekali lagi fenomena penyembelihan binatang untuk selain Allah ini fenomena yang banyak tersebar di tengah kaum muslimin. Maka tugas kita lah mengingatkan umat untuk menjauhi itu. Itu dosa besar, dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Berzina dengan orang tua kandung sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengutus murid-muridnya menuju satu tempat. Kata Syekh, kalian pergi ke daerah sini. Di situ ada seorang yang menyembelih ayam ketika menempati rumah. Jadi di rumahnya dia menyembelih ayam. Untuk apa? Makan bersama. Untuk apa itu? Untuk jin ya. Syekh pergi, katanya, Syekh ngasih tahu, kalian pergi ke sana tengok. Akhirnya pergilah murid-muridnya. Setelah itu balik lagi. Wahai Syekh, kami tidak mendapati di situ ada orang yang menyembelih ayam untuk jin. Nggak kami dapati. Yang kami dapati ada seorang anak berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, di situ murid-muridnya Syekh langsung gaduh, ribut, mencela habis orang ini, si anak ini. Dasar anak durhaka, naudzubillah, langsung muncul ucapan keras. Nah, di sini Syekh ngasih pelajaran. Tadi waktu saya katakan di situ, sebelumnya saya katakan di situ ada orang yang menyembelih ayam untuk jin. Kalian tidak mengucapkan naudzubillah, kalian tidak mencelanya, kalian tidak marah besar.
Tapi ketika kalian tahu di situ ada seorang anak zina dengan ibunya, kalian baru marah besar. Padahal dosa menyembelih ayam untuk jin itu lebih besar daripada apa? Dosa berzina dengan ibu kandung. Karena dosa berzina dengan ibu kandung ini dosa zina, dosanya sangat besar. Menyembelih ayam untuk jin ini dosa syirik, lebih besar lagi daripada dosa berzina, ya. Maka Bapak ini ingatkan nih, fenomena apa? Menyembelih ayam untuk jin harus kita hapuskan dari masyarakat kita. Bagaimanapun caranya. Tentu saja dengan cara kelembutan. Kita ingatkan bahwa itu syirik, bahwa itu bisa menyebabkan Allah murka kepada kita. Itu bisa menyebabkan Allah memberikan bencana kepada kita. Sebarkan ilmu seperti ini, ya. Yang paling penting tauhid dulu Bapak, ya. Kita sebarkan di masyarakat kita tentang tauhid, tentang akidah, membersihkan mereka dari syirik, dari dari sisa-sisa kebiasaan kaum jahiliyah, itu, ya. Nah, itu yang ketiga yang disebutkan Syekh Imam Asy-Syaukani, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram. Lalu berikutnya, dagingnya juga haram. Kalau udah tahu jelas itu untuk dengan mengucapkan nama selain Allah atau mengucapnya Bismillah tapi untuk jin, haram. Iya, kan darahnya dikucurkan kan, setelah itu kita ambil lah, nggak boleh. Nah, itu makanya bagaimana caranya, itulah kadang kita prihatin, ya, di era abad 21 masih ada yang percaya seperti itu. Aneh bagi saya, zaman sudah modern, udah era internet, tapi masih ada yang percaya seperti itu. Harusnya makin maju teknologi yang seperti itu makin dijauhi, tapi ternyata masih bertahan di masyarakat kita. Berarti apa yang salah ini? Ada yang salah, ya enggak? Nah, ini perlu kita perbaiki Bapak, ya, dengan cara yang lembut dan bijak, ya. Terus sebarkan. Kalau perlu di status WA, menyembelih untuk selain Allah itu haram, syirik, sebutkan di status WA. Semampu kita di status Facebook kah, status apa, biar orang yang awam tahu, oh yang seperti ini haram. Dan yang sudah tahu tapi tidak menganggap itu dosa besar, tahu bahwa ini dosa besar. Ya itu Bapak, ya. Jadi obati dulu yang paling parah penyakitnya, baru yang di bawahnya, dan di bawahnya. Lalu kita lanjut yang disebutkan oleh Syekh ini, kata Imam Syaukani di sini, wa idza ta'adzara dzabhu biwajhin jaza ta'nu wa ramyu wa kana dzalika kadzabh. Jika menyembelih tidak bisa dilakukan karena suatu alasan, maka boleh dengan cara menusuknya atau melemparinya, dan yang seperti itu sama seperti menyembelihnya. Jelas? Jika tidak bisa menyembelihnya karena suatu alasan, maka boleh menusuknya, melemparinya, dan itu dianggap seperti menyembelihnya. Jadi ini hadisnya sudah kita bahas, ya. Hadis dari Rafi' bin Khadij, yang ketika itu ada unta yang lari dan para sahabat tidak sanggup mengendalikannya, menangkapnya. Kalau lari kan sayang kan, sedangkan ini kan kalau misalkan disembelih kan bisa untuk dimakan. Akhirnya ada seorang yang baca Bismillah, kena. Nah, kalau misalkan kena lalu dia mati, maka itu halal untuk dimakan, ya. Dalilnya yang sudah kita bahas Bapak, ya. Itu kalau memang sulit, ya contohnya seperti hewan masuk ke dalam sumur. Misalkan sapi masuk sumur, mau kita angkat, susah luar biasa kan. Maka kalau seperti ini, lemparkan aja misalkan benda tajam, Bismillah, atau apapun yang kira-kira melukai dia lalu mati. Nah, kalau mati itu halal, bukan jadi bangkai. Jelas, ya? Karena tidak mungkin atau sulit untuk disembelih. Adapun yang masih bisa disembelih tapi malah dilempar atau ditusuk, nah ini lalu mati, maka ini jadi bangkai, haram. Jelas? Ini sudah kita bahas. Lalu terakhir yang kita bahas, wa zakatul janin zakatu ummi. Penyembelihan terhadap janin adalah penyembelihan terhadap ibunya. Maksudnya apa? Kalau misal kasus ini, hadisnya sudah kita singgung di sini, sebutkan dalam Sunan Tirmidzi,
dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Majah, Abu Daud. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil janin zakatuhu zakatu ummi. Janin, cara menyembelihnya yaitu dengan menyembelih ibunya. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita menyembelih hewan betina, lalu ketika udah disembelih ternyata ada bayinya, janinnya dalam keadaan mati, maka janinnya halal. Dia kan mati, nggak disembelih, ya. Yang jadi patokan ibunya. Kalau ibunya sudah mati disembelih, maka anaknya ngikut. Jelas Bapak ya? Kecuali kalau keluar masih hidup. Nah, lain lagi. Tapi tega nggak? Kalau saya nggak tega, saya kalau masih hidup, janganlah, biarkan aja. Nah, itu ya. Dan itu halal. Ya. Halal artinya boleh disantap, boleh dimakan. No, tapi saya merasa jijik, ya silakan saja. Yang penting jangan dinyatakan itu haram. Jadi kita boleh meninggalkan yang halal karena suatu alasan diantara yang karena merasa jijik, tidak suka, boleh. Yang penting tetap meyakini itu halal. Yang nggak boleh itu kalau kita sudah meyakini itu haram. Nah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ini dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar Bapak ya. Lebih besar dosanya daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini haram, tapi halal. Dosa nggak? Dosa besar kan? Tapi yang ini halal, lalu dikatakan ini haram, ini lebih besar lagi dosanya. Ya, maka jangan sembarangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa? Enggak. Enggak. Ada para ulama mengharamkan apa yang Allah halalkan itu lebih besar dosanya daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibat minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik. Di sini Allah katakan mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu menunjukkan kata para ulama, mengharamkan apa yang Allah halalkan ini besar, lebih besar dosanya daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, contohnya begini, babi halal apa haram? Haram kan, makan babi kan. Lalu ada orang menyatakan ini halal, dosa nggak? Dosa. Sapi, makanan sapi yang tentu saja sapi yang sehat ya, yang nggak ada antraknya, nggak ada virusnya, halal apa haram? Halal kan. Lalu ada orang menyatakan ini haram. Ini dosanya lebih besar daripada dia menyatakan babi halal. Jelas Bapak ya? Makanya di sini apa ancaman berat bagi kaum sufi yang sering mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan alasan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini udah numpuk-numpuk kesalahannya. Sudah pertama terjatuh pada perbuatan dosa besar, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kedua, niatnya ibadah. Dua, numpuk kesalahannya Bapak ya. Jelas ya? Numpuk kesalahan mereka. Kalau seandainya mereka cuman ini haram, udah tanpa meyakini itu ibadah, itu udah dosa kan? Bagaimana pula dengan ditambah dengan ini adalah ibadah kepada Allah, berpahala. Ketika saya katakan misalkan apa, nggak boleh, haram makan daging sapi, ini saya dapat pahala dari Allah. Nah, ini dosanya numpuk. Pertama sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kedua apa, menjadikan itu sebagai ibadah. Dosanya numpuk-numpuk Bapak ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan alasan-alasan pakai perasaan. Ya kalau kita meyakini, saya nggak mau makan itu rasanya jijik, tapi itu halal, nggak masalah. Seperti Nabi tidak makan dob karena merasa jijik, di Mekah nggak dimakan. Tapi ketika nyampe Madinah, ternyata orang Madinah makan dob. Maka kalau ketika itu Nabi nggak makan, boleh nggak? Boleh, karena beliau ketika itu merasa nggak ini aja, nggak apa, enak aja, ngerasa nggak tenang gitu. Walaupun beliau tahu itu halal, ya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, boleh memakan daging janin Bapak yang mati ketika apa disembelih itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak suka, ya sudah tinggalkan, berikan kepada yang mau. Ya jangan dibuang, ya sayang sekali dibuang. Masih banyak orang yang kelaparan, tiba-tiba kita buang begitu aja. Ya.
Itu juga istilahnya apa? Pemborosan. Iya, bisa terjadi dalam dosa juga. Ya kecuali kalau kita cari-cari nggak ada orang yang suka, ya gimana lagi? Saya mau makan pun rasanya gimana? Udah silakan. Tapi selama masih ada orang yang mau menampung, menerima, kita berikan daging janin ini, walaupun lihatnya gimana ya. Kenapa? Kain kafan disolatkan nggak? Ya itu Bapak ya. Nah itu yang terakhir sampai situ. Lalu berikutnya pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syukani, kata Imam Syukani, wa ma ubina minal hayyi fahuwa maitah. Apapun yang terpisah dari makhluk hidup, maka itu adalah bangkai. Apapun yang terpisah dari makhluk hidup, maka itu adalah bangkai. Itu berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad dan Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Waqid Al-Laythi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Apapun yang terputus dari hewan ternak dalam keadaan ia masih hidup, maka itu adalah bangkai. Maksudnya misalkan ini ada sapi, potong telinganya. Saya itu telinganya digoreng, jadikan makanan. Boleh? Itu bangkai. Ya, nggak boleh karena dia masih hidup. Nah itu mungkin ada sebagian orang, oh sayang itu pahanya keputus, udah ambillah di sop aja, nggak boleh itu. Nah itu bangkai, itu haram Bapak ya. Itu selama masih hidup. Ada kalau sudah mati ya nggak masalah ya. Tapi kalau masih hidup ada yang terputus, mungkin keinjak sama ini apa truk misalkan apa terputus, atau kegilas sama kereta api misalkan putus. Nah itu nggak masalah disembelih, tapi yang terputusnya tetap bangkai. Bangkai enggak yang terputusnya tetap itu bangkai, tapi nanti kalau yang udah disembelih hewannya, nah itu boleh kita makan. Nah itu kasih ke ini aja apa anjing atau apalah. Nah itu apa ya. Nah itu tentang bagian tubuh yang terputus dari makhluk hidup, maka itu bangkai. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syukani, wa yahillu maitatan wa daman as-samak wal jarad wal kabidu wattihal. Dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Dihalalkan dua bangkai dan dua darah, yaitu ikan dan belalang serta hati dan limpa. Ya. Ini dua bangkai dan dua darah yang halal, ikan dan belalang, hati dan limpa. Ya. Itu berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Majah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar, "Uhilla lana maitatan wad daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, kata Nabi. Dihalalkan untuk kita. Siapa yang menghalalkan? Allah, ya. Jadi Allah menghalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Apa itu? Fa'ammal maitatan falhutu wal jarad. Adapun dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah, falkabidu wattihal, yaitu hati dan limpa. Nah ini dua bangkai dan dua darah. Kedua-duanya halal. Dua bangkai ikan dan belalang. Artinya kalau ada ikan yang mati mengapung di laut, langsung, nggak usah mikir udah disembelih belum. Saya itu udah halal ya. Begitu juga belalang. Belalang itu apa? Itu kan halal. Walaupun kita jarang makan ya. Oh iya, enak. Kalau di Lampung itu jadi buruan itu. Kenapa? Oh bau udang ya. Berarti gurih Pak ya? Gurih ya. Saya belum pernah makan. Enak kayaknya. Sudah mati baru kita potong. Oh, matinya disembelih. Oh, enggak, itu bangkai. Bangkai.
Saya nggak ada punya. Enggak, maksudnya ini kalau misalkan kasusnya kita nyembelih hewan, sapi, kan ada hati sama limpahnya kan? Nah, itu boleh kita makan. Biasanya tuh darah. Iya. Betul. Karena sebagian orang kan menampung darah, tiren kan, gitu kan, ditampung katanya biar lebih enak, gurih, nanti campur dengan itu. Ah, itu nggak boleh. Saya pakai nasi goreng. Itu. Harus. Pakai kaki dong. Oh enggak, apa bangkai haram. Jadi kalau artinya Haram. Kalau hewan sudah jadi bangkai dari ujung kepala sampai ujung kaki haram dimakan. Nah, gitu. Oh, iya, harus sembelih ya. Ya jadi bagaimana aja? Saya berbeda dari itu, tapi aku tidak mau kasih makan ke sore kemarin. Seperti itu, untuk satu kali. Tadi makan jadi kita dari makan itu baik sakit kalau. Tapi apa yang ini tidak kan? Belumnya, aku tidak mau makan. sakit berarti dia. Aku marah ya kan. Dia aku ambil apa itu? Makan itu aku lempar. Nanti sedih nanti Pak Dewa, nangis nanti dia. Hah? Iya, artinya dengan cara yang lembut. Yang penting dia nggak sampai dipukul kan? Tertekan iya, tapi dia masih merasa. Iya, itulah. Ya sama seperti anak kecil, kadang kalau itu ngambek Pak. Ah, itulah. Iya, itulah. Mungkin karena sakit. Butuh kasih sayang, butuh dielus, dibelai-belai. Ya itulah, kita harus menyayangi ya. Kalau kita menyayangi hewan, Allah pun menyayangi kita. Itu hewan, apalagi manusia ya. Ya jadi itu ya, dua bangkai yang halal, ikan dan belalang. Kalau kita nemukan ikan dan belalang sudah mati, silakan makan selama aman. Apanya? Yang mana? Hah? Hut. Ya, hut itu artinya ikan paus. Ya nggak masalah. Artinya kalau ikan paus saja itu boleh, apalagi ikan yang kecil. Ya. Atau mau lebih jelasnya hadis dalam Bulughul Maram yang Nabi ditanya tentang wudhu dengan air laut. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai laut apapun itu termasuk apa? Ikan ya. Nah itu ikan dan belalang ya. Lalu berikutnya tadi hati dan limpa, itu pun memang darah asalnya nggak boleh kita makan, haram. Tapi kalau sudah bentuk menjadi hati dan limpa itu halal. Khusus, iya boleh. Yang penting dia jaga kesehatan, olahraga supaya nggak darah tinggi. Ya, jadi Bapak emang olahraga itu penting ya. Ada beberapa ustadz ya zaman sekarang nih karena sibuk ngajar, lupa jaga fisik, akhirnya darah tinggi, stroke. Ya, stroke-nya bukan rata-rata kalau seorang ustadz bukan karena pikiran ya, tapi karena makanan dan pola hidup. Mungkin karena banyak duduk, jarang gerak, ini pengaruh juga ya. Iya, tapi kalau gerak, banyak gerak insya Allah enggak. Olahraga rutin, istilahnya mager lah kalau orang zaman sekarang, malas gerak gitu. Harus banyak gerak Bapak ya. Jadi karena banyak duduk, ini juga penyakit orang zaman sekarang kan banyak duduk. Karena banyak duduk ini penyakit bermunculan ya. Maka sisakan waktu untuk olahraga, olah fisik. Lalu berikutnya pembahasan terakhir dari babud dzabh, kata Imam Syukani, wa tahillul maitatu lil muttar. Nah ini, dan dihalalkan bangkai bagi orang yang terdesak dalam keadaan darurat ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyatakan illa mafturirtum ilaih, surat Al-An'am ya, kecuali yang kalian terdesak untuknya. Nah, artinya gini, bangkai asalnya haram ya, tapi kalau dalam keadaan terdesak itu hukumnya jadi halal. Karena apa? Dalam rangka apa? Menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan nyawa kita. Jadi kalau misal kita dalam suatu perjalanan, kita lapar, nyari yang halal nggak dapat, yang ada bangkai. Bangkai ini jangan dibayangkan yang sudah ada digerumutin lalat, enggak. Misal kita hanya ke depan mata kita,
kambing jatuh dari bukit, ceder. Mau kita sembelih udah mati duluan. Kita nyari-nyari makanan halal, nggak ada. Adanya ini, boleh nggak dimakan? Boleh, kalau memang darurat. Kalau dengan nggak dimakan, saya akan mati, maka makan. Tapi secukupnya. Jadi jangan sembelih masukin ke kantong, dibawa keluar. Secukupnya Bapak ya. Nah, timbul pertanyaan ini. Ini pertanyaan unik. Kita kan nggak boleh makan bangkai kan? Bangkai hewan kan? Pertanyaannya, kan kalau makan bangkai hewan dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Dalam keadaan aman, haram. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ini boleh makan bangkai hewan. Pertanyaan, maka bagaimana dengan bangkai manusia? Gimana nih? Kejadiannya kan banyak terjadi. Seperti di beberapa tempat ada, ini seperti di Argentina, pernah terjadi kejadian pesawat penumpang jatuh di pegunungan tinggi, mati. Beberapa orang masih hidup. Yang masih hidup udah karena daerah pegunungan tinggi, kan hewan tidak ada. Mereka kedinginan, nggak ada makan, udah lapar, kecuali bangkai manusia. Maka apa hukum makan bangkai manusia? Kan darurat, gimana nih? Boleh? Sepakat ini? Ya, ulama beda pendapat Bapak. Ulama mazhab Syafi'i menyatakan itu haram. Tapi sebagian ulama lain menyatakan halal. Kenapa dinyatakan haram? Alasannya, seorang manusia, apalagi muslim ya, punya kehormatan baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Karena dia punya kehormatan, nggak boleh disentuh dengan cara apapun. Nah, itu pertama. Nah, tapi ulama lain yang menyatakan halal, kata mereka, ya memang dia punya kehormatan, masih baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Tapi yang masih hidup lebih terhormat lagi dibandingkannya. Karena itu yang hidup lebih didahulukan daripada mati. Allahu a'lam. Ya, semoga aja kita nggak hadapin. Ah, itulah. Ya, Allah alam, saya nggak tahu karena nggak ada nas yang jelas. Apa? Ya, intinya ada dua pendapat. Saya nggak tahu yang kuat yang mana gitu. Ya itu. Kalau sebagian ulama yang menyatakan halal, ya udah makan dalam rangka menyelamatkan hidup. Tapi ulama yang menyatakan haram, walaupun kau mati lebih baik daripada makan daging saudaramu. Allahu a'lam. Saya nggak tahu mana yang benar, mana yang kuat saya nggak tahu, karena masing-masingnya punya dalil dan kedua-duanya kuat dalilnya. Allahu a'lam. Ya mungkin cukup Bapak ya. Udah habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bab yang baru, yaitu babud diyafah, bab tentang menjamu tamu.